dan lain-lain memang lebih lama itu di Nias, Bang. Pertanyaan paling pertama yang mungkin yang lebih banyak ditanya orang-orang diutus pemerintah ya gitu. Banyak hal sih, intinya lebih ingin banyak lagi melukis sekolah, gereja, fasilitas umum di Nias. Intinya Nias tuh butuh anak muda. Mungkin yang viral Lampung gitu, tapi apa yang divirali Lampung mungkin terjadi juga di Nias. Aku keluar dari sini. Oke, bertemu lagi dengan saya Domes Wow di Ngoja. Tentunya di sini kita akan berbicara tentang politik, sosial, budaya, dan tentunya juga ini akan menjadi inspiratif bagi kawan-kawan Ngoja di luar sana. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Yoga. Hai, yaho Bu Ngoja. Ya, yo. Bios Ngoja. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita langsung tanya-tanya ke Bang Yoga, bintang tamu kita saat ini. Oke, Bang Yoga, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya. Thank you atas undangannya. Dan sebenarnya karena apa ya? Kita selalu punya waktu di malam hari. Guys, aku memang nocturnal sih. Emang mainnya malam. Oh gitu. Jadi cocok nih. Alam semesta mendukung. Ini udah menguasai daripada ini ya, hostnya ini. Oke. Nah, tentunya kan Ngoja di sana bertanya-tanya nih, Bang Yoga itu siapa? Kok orang Kalimantan ada di Nias dan tahu bahasa Nias lagi? Kira-kira seperti apa, Bang? Mungkin aku menceritakan latar belakang ceritaku ke Nias atau gimana? Iya, boleh lah. Nama juga mungkin nama lengkapnya. Perkenalkan, aku Yoga, dari Kalimantan Barat, dari Landak. Aku bisa datang ke Nias karena rangkaian perjalananku sih. Aku punya gerakan namanya Mewarnai Indonesia. Itu buat ngasih lukisan gratis ke sekolah-sekolah dan keliling Sumatera, beberapa daerah di Sumatera. Dan pada bulan 4 2020 aku tiba di Nias gitu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yep. Rencana pulang? Saya Belum bukan ada. ngusir ya. Belum ada. Belum ada. Jangan datang ke Nias, nanti betah. Oh ya gitu ya. Oh luar biasa, berarti aku dengar di TikTok Abang, apa nama TikTok. TikToknya dulu ini? Mewarnai Indonesia. Mewarnai Indonesia. Tentunya saya melihat Abang lebih lama tinggal di Nias. Apa yang membuat Anda lebih lama di sini? Benar, daripada daerah lain yang aku sambangi, aku kunjungi kayak Mentawai, Sumatera Barat, Aceh dan lain-lain, memang lebih lama itu di Nias, Bang. Bahkan di perjalanan pertama itu dengan durasi 1,3 tahun, 1 tahun 3 bulan, itu setengahnya di Nias. Dan sempat pulang, terus balik lagi di 2021, bulan 11 sampai sekarang. Gila, ini luar biasa, berarti sudah tahu bahasa Nias ya? Smaifu. sedikit. Apa aja yang tahu selain Maifu? Paling kayak bahasa sehari-hari sih. Lagian yang aku tahu kan dialek sini, Teluk Dalam, Vanayama gitu. Jadi yang taunya kayak misalnya ditanya udah makan Mamana drogo yoga, moa yang kayak gitu. Intinya bahasa-bahasa sehari kayak hega geme yoga, yang kayak gitu udah bisa jawab tuh. Oke, mantap. Nggak se-struggling dulu gitu. Kalau pertama kali ya. Kalau ditanya, hah? Tapi kan hampir sama enggak dialeknya orang Kalimantan dengan jauh sekali. Kita di sini kan nggak punya konsonan di ujung itu ya. Betul. Memang A, I, W, O dan beda di sana beda. Iya. Terus di sini tinggal di mana? Pertama itu aku tinggal di salah satu desa namanya Lausafau. Itu desa pertama tempat aku jadi relawan di Nias lah gitu. Ya tinggal bersama warga di situ gitu. Atas seizin kades dan lain-lain, ya dimana diajak gitu. Yoga nginap di rumah, nginap di situ. Kadang di satu desa tuh bisa sampai 5 rumah. Intinya kalau udah mau makan ya di rumah siapa aja masuk dikasih makan lah. Tapi kan tentunya kan karena ada tujuan baik tadi ya, mewarnai Indonesia. Semoga itu. Begitu. Ya, karena kalau biasanya kalau orang datang ke situ nggak ngapa-ngapain juga, pasti orang siapa sih aja? Ngapain ngasih makan? Pulang aja. Iya. Oh ya. Terus kenapa milih Nias Selatan bukan Gunung Stoli, Nias Barat?
ataupun Nias Utara lah. Oke, menarik. Hmm. Waktu aku sekolah SMA walaupun nggak selesai, aku punya teman waktu pramuka. Kita ada satu kegiatan pramuka, Saka Bayangkara namanya. Di situ ada teman dari Nias Selatan. Bapaknya orang Nias Selatan, orang Orahili Fau, dan mereka berdomisili di Pontianak. Jadi ketika aku di Medan karantina mandiri setelah dari Labuan Batu, aku hubungi dia, temanku ini Nanda Fau namanya. Aku pengen ke Nias, bagi link Nias dong gitu. Kan selalu kalau backpacker kan setiap mau mengunjungi kota pasti nyari-nyari link gitu. Betul. Entah pertemanan atau mapala atau apa gitu. Nah, kebetulan temanku itu masih punya keluarga banyak di sini, dan dia menyarankan Orahili. Dan ketika aku cari tentang Nias, ya kalau nggak Orahili ya Bau Mataluo yang keluar kan. Lompat Batu Nias. Rumah adat Nias. besar. Wah, pasti keluarnya itu kan aja. kalau di mesin pencarian gitu. Makanya menguatkan diri untuk ke Nias Selatan gitu, Bang. Oh iya. Dan selama tinggal di sini ada masalah atau apa? Enggak, Yang dihadapi enjoy. gitu. Sampai Enjoy. sekarang aku belum pernah terlibat konflik dengan orang. Baik, mungkin adu mulut ada, mungkin sama teman ya, lebih ke teman. Tapi kayak kenalan di sini, ke adu mulut pernah, tapi kayak sosial, konflik gitu enggak kalau di masyarakat. sering enggak ya? Oke. Semoga tidak gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Dan kita pun melihat bahwa karya-karyanya Bang Yoga ini ada di mana-mana sekarang di Nias Selatan. Thank you, Bang. Ya. Iya, masih di Nias Selatan aja. Iya kan. Dan tapi kemarin saya lihat juga di video kok apa ya? Nama Instagram Yoga Wellborn. Oh, Soga Kolektif. Ya. Saya melihat ada desain mewarnai di Gunung Stoli ya. Oh iya, itu kita ikut lomba kemarin. Oh, ikut lomba itu ya. Di luar kegiatan relawan. Oke. Jadi kegiatan mewarnai Indonesia ini tentunya butuh biaya, butuh segala macam. Butuh, Bang. Siapa yang donasi, ada sponsor? Ini selalu menjadi pertanyaan ya. Bahkan iya. aku ketika di kampung, di desa, pertanyaan paling pertama mungkin yang lebih banyak ditanya orang-orang, diutus pemerintah ya gitu, diutus Pemda ya gitu, atau kerja sama NGO mana gitu. Ya sebenarnya mewarnai Indonesia itu gerakanku independen sebenarnya, dan itu lahir di jalan gitu, lahir di perjalanan menyusuri Sumatera waktu itu. Lahirnya di Mentawai gitu lah, dari Riau ke Mentawai itu lahirlah mewarnai Indonesia. Awalnya aku itu ikut volunteer aja, ada pendaftaran kegiatan relawan di satu daerah oleh NGO tertentu, aku daftar gitu. Misalnya kegiatannya 15 hari ngajar gitu, atau 3 hari, atau seminggu gitu. Nah, aku mikir kayak nggak fleksibel nih, kayak waktunya ditentukan sama mereka. Kayak aku harus buat mumpung di Sumatera. Niatnya waktu itu explore aja, Bang, nggak fokus ke relawan, niatnya explore aja. Tapi aku mikir mumpung di Sumatera, aku rasa bakal susah lagi balik ke sini kalau aku udah balik. Aku selesai nih semuanya gitu. Ya udah, lahirlah gerakan mewarnai Indonesia itu. Itu awalnya kalau gabung di NGO yang ngasih bahan baku dan lain-lain, tapi kadang juga aku beli. Nah, setelah mewarnai Indonesia lahir, aku sempat beberapa kali open donasi, open PO, tote bag, kaos gitu. Nanti hasilnya jual terus hasilnya buat penghidupan mewarnai Indonesia lah, baik makanku, transportasi, dan kebutuhan cat dan lain-lain. Kadang juga beberapa sekolah ngasih salam tempel gitu. Sebagai apresiasi mereka, walau aku berusaha keras nolak, tapi ya harus diterima. Dan boleh ditolak ya. Teman-teman dekat juga, alumni kegiatan ngasih support dana gitu, walaupun aku tidak nominal jangan kita sebutkan, maksudnya bukan sesuatu yang besar. Mungkin orang berpikir disponsori besar gitu kan, tidak ya. Jadi cukup untuk di satu sekolah atau apa gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow TikToknya ya, Mewarnai Indonesia. Boleh ya. Di sini di sini ya, di link di bawah ini. Oke. Menarik sekali ya, Bang Yok. Artinya meninggalkan kampung halaman demi apa namanya, tujuan atau misi yang sangat mulia gitu. Semoga begitu. Nggak kangen rindu. kampung halaman? Rindu. Cuma apa ya yang menguatkan apa? Yang menjadi alasan aku tidak kembali sebenarnya sudah tidak ada tanggung jawab lah di dalam keluarga gitu. Kayak kakak adik semua udah nikah gitu, orang tua udah nggak ada gitu. Jadi memang kayak
Aku hidup Sudah- buat diriku sendiri lah sudah gitu. punya kehidupan masing-masing Ya, gitu. gitu. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain ya, baru urgent baru ya, balik. gitu Dan ya. kalau dibilang rindu sekali. Waduh, ya karena waktu apalagi saya melihatnya kan tinggal di kampung ya. Kalau Ya. mungkin tinggal di kota mungkin saya bilang dia mau main-main itu di sana Enjoy, enjoy ya. ya. Di sini aduh saya lihat ambil apa ya? Bulgogi, makanan babi itu angkat-angkat. Ya. Begitu Iya. bagaimana kehidupan orang di kampung Kampung seperti itu saya. Disesuaikan ya, Iya. adaptasi ya. Kita harus ngikut gitu, jangan orang yang mau ngikut maunya kita. Iya, mantap sekali. Pendekatannya. Begitu. Luar biasa. Tujuan-tujuan ke depan ini apa? Yang langkah-langkah mungkin dalam mewarnai warna Indonesia ya? ini? Banyak hal sih, intinya lebih ingin banyak lagi melukis sekolah, gereja, fasilitas umum di Nias, dan semoga bisa keluar dari Nias Selatan, maksudnya bisa merambah keluar Nias Selatan gitu. Iya, iya. Sejauh ini kan bener-bener Nias Selatan terus gitu, terus ya pengen banyak hal yang dipengenin sih sebenarnya. Tapi berkendala dengan hal-hal Hal-hal lain, terus ya semoga bisa buat buku mewarnai juga buat anak-anak yang kayak gitu sederhana. mantap sekali ini luar biasa. Ada nggak yang ingin kamu sampaikan ke kawan-kawan Di yang Nias. di Nias ini supaya apa mungkin dalam mewarnai Indonesia atau semacamnya? Apa ya? Intinya Nias tuh butuh anak muda. Anak muda. Karena anak muda benar-benar anak muda Nias ya. Ononiha gitu tuh. Ya. Karena yang paham dengan pulau ini, paham pulau ini butuh apa, pulau ini harus seperti apa, itu pasti yang paham Ononiha sendiri gitu. Jadi ya mungkin aku berharap teman-teman yang di luar yang sedang menempuh pendidikan dan lain-lain, it's okay untuk mencari penghidupan di luar atau apa, tapi kayak I think Nias perlu you have to come back ya. Harus balik sih. Balik ya. Untuk memajukan Ya, Nias. mungkin kita ngelihatnya yang bagus-bagus aja tentang Nias, pendidikan wisatanya, siapa yang nggak tahu Nias, Lompat Batunya, dan kita terlalu sering untuk membicarakan itu gitu. But ada hal-hal yang jarang dilihat, apa ya, kayak seperti bukan disembunyikan tapi kita tidak terbiasa untuk membahas itu. Seperti Ya seperti pendidikan lah, mungkin pendidikan di mata teman-teman di Teluk Dalam atau di kota-kota besar di Nias mungkin baik-baik saja gitu, normal gitu kan, tapi bagaimana di dalam, mungkin secara fasilitas bos udah ada sih, maksudnya semua hal-hal kayak gitu yang basic itu udah ada lah, tapi bagaimana ya, maksudnya untuk kayak pengembangan bakat gitu nggak ada ya? Di ya sekolah? aku rasa seperti itu ya? Bahkan yang aku soroti sekarang kayak event FLS 2N itu Betul. tidak ada di sini gitu. Aku nggak tahu alasannya apa gitu. Cuma ya sayang sekali bakat-bakat anak-anak di pedalaman itu banyak sekali bakat mereka loh. Tapi nggak ada sekali. wadahnya Ya, untuk mereka berkembang. tempat mereka mengekspresikan dan lain-lain gitu. Dan banyak hal-hal lain kayak jalan kita harus mengakui bahwa jalan kita masih banyak gitu, masih banyak yang rusak. Mungkin yang viral Lampung gitu, tapi apa yang divirali Lampung mungkin terjadi juga di Nias. Aku keluar dari sini. Jangan cut. Jadi kalau udah bahas-bahas pemerintah, Bini Roma. ya, jadi maksudnya ada juga hal-hal yang lain ya, Ada. harus di. Cuma kita tidak terbiasa untuk membahas itu. Apalagi ketika di desa ya. Di desa itu kesempatan anak muda untuk berbicara itu terbatas. Betul Yang aku sekali. lihat, apalagi desa yang masih tradisional, yang masih ada elemen-elemen adatnya kayak Fasi Ulu, Fasi Ila gitu. Memang yang bicara itu kan orang-orang tua yang punya hak untuk bicara gitu. Jadi dan hubungan antar anak muda dan orang tua juga kerasa gapnya gitu. Gap, ya, Jadi betul sekali. mungkin itu juga yang Harus dikikis supaya enggak juga harus dikikis, mungkin apa ya Bang, mungkin kita yang di kota mungkin yang lebih enak untuk membicarakan itu, ngasih pengaruh gitu untuk teman-teman di sana gitu. Oke. Nah, berarti di Mewarnai Indonesia itu kan abang sendiri. Ya, sendiri. Di sini ada komunitas yang memang sudah dibangun sama abang sendiri. Kalau komunitas yang seperti
Oh, di video sebelumnya sebut nggak sih? Soga kolektif ya. Ya, Soga kolektif itu sih. Ya, Abang sendiri yang buat itu? Ya, enggak. Beberapa teman yang ada di sini, pelaku-pelaku seni yang ada di sini. Oke. Dan banyak orang juga di balik layar yang Membantu. tumbuhnya Soga kolektif itu berkat dukungan hamba Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya. Satu persatu. Ya, begitulah. Oke. Nah, saatnya kita kuis. Ya, kita akan tanya-tanya ke Bang Yoga. Ini intinya bukan saya yang bikin ini, tim kreatif nih. Ya, tim kreatif. Mari kita coba. Pilih budaya Nias atau budaya Kalimantan? Kalau bisa milih dua, kenapa satu? Ya, karena harus ada yang terbaik di antara itu. Mungkin karena aku udah tahu budaya Kalimantan, untuk mempelajari mungkin aku lebih ingin mempelajari budaya Nias. Ya. Karena aku udah ada basic mengetahui budaya Kalimantan. Iya, iya betul. Ya, tapi budaya Nias aku belum banyak tahu. Jadi aku lebih tertarik untuk mempelajari budaya Nias. Ya, karena budaya Kalimantan itu udah alami. Ya, Sejak bawaan. lahir gitu kan. Ya, Oke. seperti itu. Ini Terjawab. harusnya sih yang berat-berat lah, jangan ngasih yang ini. Oke. Pilih seni abstrak atau realistik? Realis, aku masih challenge diriku buat terus realis karena belum mampu benar-benar realis. Oke. Aku sih sebenarnya nggak tahu sekali tentang apa namanya abstrak atau realistik. Kenapa? Aku kan bukan seorang pelukis. Okay. Jadi Yes. Oke, ketiga. Pilih kegiatan budaya atau kegiatan komunitas? Komunitas. Kenapa? Di kegiatan budaya aku tidak terlibat banyak. Tapi misalnya di komunitas aku bisa terlibat banyak dan aku bisa ngasih influence ke teman-teman di Nias, bisa ngasih pengaruh lebih banyak, bisa menyusup gitu. Bisa Ya, ngedoktrin ya, ngedoktrin ya. Ya, secara tidak langsung karena aku pengen ngasih mereka pengaruh. Aku ingin agar ekosistem seni di Nias Ya, sirkulasi jadi naik dan itu bisa anak mudanya tuh bisa diracun bahasa Ya, kasarnya betul, gitu. betul. Kalau di budaya mungkin aku sebagai penonton doang. Oke. Aduh, tim kreatif gimana ini? Mati. Coba kesini. Gak apa-apa, jalan aja. Gak apa-apa, santai. Kan bisa di-cut. Iya. Kan bisa di-adoredo. Oh, enggak. Enggak juga. Hah? Buat saya ini agak Ya. hal yang lucu Ya, gitu kan. natural. Ngapain kita ini? Keempat, Oh, jangan. pilih traveling atau jadi volunteer di desa-desa? Volunteer. Volunteer. Oke. Giving back to society. Oke ya. Kalau traveling aku sendiri yang nikmatin. Berarti kalau jadi volunteer, Iya, dan jadi ada volunteer aku sekalian impact bisa traveling sekaligus traveling. ya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari tim kreatif nih. Apa aja culture shock yang kamu alami di Nias? Banyak. Kayak bukan culture shock sih, kayak apa ya? Ada istilahnya. Dia memang kita yang berbeda hadir di satu tempat yang apa ya? Ketika mayor hadir di minor itu aku melihatnya bukan sebagai culture shock tapi apa ya? Ada. Ya kayak misalnya orang Nias tidak terbiasa dengan budaya tato gitu. Iya, Ya, betul. itu paling Kalau di Mentawai kan budaya tato. Ya, jadi kawan gitu langsung deh. Anjir gitu. Kalau di sini langsung dan tapi aku memaklumi itu gitu, Ya, tidak memaksakan orang untuk berpikir sama dengan kita. Terus apalagi ya, jarang ada kendaraan umum yang rutenya jauh. Dulu waktu pertama backpacker kan aku pertama datang ke Nias aku mikirnya bisa hitchhike gitu kan, nyetup mobil, ternyata memang jarang ada. Terus apalagi ya, makan mie goreng pakai kuah. Makan nasi goreng pakai kuah aku pertama di atau aku yang kurang jauh jalan ya, mungkin ada di daerah lain tapi kayak kalau di sini mie goreng enak gitu. Nasi goreng pakai kuah tapi enak gitu. Berarti Apalagi ya, luar biasa di sini ya. ya banyak hal Ada lagi? ada yang lucu, mungkin yang lebih lucu bukan culture shock sih, kayak ada beberapa kosakata yang berubah jadinya, kayak misalnya kan ketika orang minta udut ke rokokku gitu, boleh aku minum rokokmu gitu, minum rokok minum ini. Oh gitu, tapi udah terbiasa jadinya. Iya, gitu, jadi gitu. udah bahasanya, tapi biasanya Unik jadinya. Kalau Sumatera itu memang begitu bahasanya, kayak kayak anak Medan ke sini ke Nias itu hampir sama bahasa-bahasanya. Ku tengok kalau seperti itu kan, itu kan udah jadi seperti itu. Ada lagi Bang?
enggak sih. Yang bisa aku ingat itu untuk sementara. Apa lagi ya? Ya jalannya. Ya sama sih Kak, Kalimantan lebih Jangan parah. lagi deh, jangan lagi lah kau ini apa namanya? Kalimantan pemerintah. lebih parah. Tapi lebih banyak yang excited, bukan Di sini. ke shocknya sih, lebih banyak yang wow. Oh, gitu. luar biasa ya. Ya. Oke. Apalagi lihat batu-batu besar gitu kan. Oke. Terakhir dari saya nih, dari di luar dari objek nih dari tim kreatif nih. Oke. Jadi udah mulai kau segar apa? Objek apa aja yang kamu tahu di Nias ini? Objek wisata maksud saya. Mau yang mana? Pantai, situs? Situs dan pantai lah. Yang Apa aku saja. tahu Bitaha, situs Bitaha. Itu di mana itu Bitaha itu? Saya aja orangnya sebelum. Itu arah-arah dari Teluk Dalam dia setelah Leluwau. Lunoyo, bukan? Mungkin sekitar situ. Aku nggak tahu persis nama kecamatan. Yang ada rumah adat terus ada batu-batu. puting, ada goe itu. Ya. Oh, gua. Goe. Gowe. Iya, Iya, patung itu. batu-batu itu ya. Betul-betul tuh. TTGW di Gomo. Oke, gitu. Tundrumbaho di Idanetai. Ya terus yang pantai-pantai ya Sorake lah, Gundri, apalagi Hinako. Oke, ya. Arah-arah gitu-gitu lah. Desa-desa, Desa Bomataluo, Hilis Metana yang kayak gitu udah tahu. Udah tahu. Berarti objek wisata yang kamu sarankan ke penonton Ngoja ini apa? Buat Dari beberapa tadi yang kamu sebutkan. Tapi buat basic-basicnya ya kalian ke Bomataluo, Hilis Metana, Desa Hilna Walufau itu ada homestay yang kalian bisa nginep, dapat experience nginep di rumah adat secara langsung. Ya. Kalau budgetnya lebih kalian bisa ke Gomo, Tundurbahu atau ke TTGW atau ke Nias Barat, ke Pulau Asu gitu. Aku rekomen. Walaupun aku belum, tapi dari review Orang-orang Google juga, ya, teman-teman aku juga. menyarankan di sana. Terus Hinako udah aku lihat secara langsung, cakep. Cakep banget. Ke Telo udah? Ke Telo belum? Ke Telo juga aku mau ingin sana. Bucket list, masih bucket list. Iya, Doain. oke, siap. Kita doain supaya ini bisa Ada rencana ke Telo. Pulau Hibala. Hibala ya? Pengen ngecat sekolah. Oke. Kabarin aja ke kita karena ada kawan-kawan juga di sana. Oke. Jadi itu saja mungkin obrolan kita sama Bang Yoga. Tentunya tadi menarik ya. Banyak yang kita dapat ide-ide terbaru. Ya, beda dengan yang lain yang video-video kemarin. Kali ini memang orang Kalimantan bisa membicarakan tentang Nias. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih kesempatannya. Oke, dan untuk Bang Yoga, kami ajak gimana untuk mengajak penonton kita gimana ini? Oke. Jangan lupa komen. Kayak gitu-gitu ya. Buat penonton Ngoja, kalau mau dapat inspirasi atau obrolan-obrolan yang mungkin bermanfaat bagi kalian, bisa kunjungi YouTube-nya. Iya. Ngonja TV, Ngonja Ngoja, podcast. ngobrol aja. Ngobrol aja podcast, nggak ada apa-apanya. Nggak ada, Ngoja aja. Ngoja. Jadi Terus kalian tonton video-videonya, banyak inspirasi-inspirasi di sana, dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, kalau bisa di-share biar banyak yang tahu. oke, thank you. Dan bagi kawan-kawan juga yang memang mungkin mau ngobrol di Ngoja, tentunya bisa hubungi kita di komennya YouTube yang kita sedang upload. Seperti itu. Oke, bye. Terima kasih Bang Yoga. Oke, terima kasih. Senang sekali bisa Yahoo. datang ke Ngoja. Oke. Thank you. Thank you. Saha. Aduh. Berada di kursi panas gitu. Kapan ini berakhir?